Saudara-saudara, tema yang diberikan pada saya pada saat ini adalah tentang Lukas, domba yang hilang. Nah, saudara-saudara, kenal orang ini? Enggak kenal mungkin. Tahu orang ini, saudara-saudara? Halo? Jargonnya apa? Murah banget, saudara-saudara. Ya, apa-apa selalu bilang murah banget, saudara-saudara. Kita jangan bicara sekarang nih, ya. Kita bicara Januari. Kalau saudara di Januari lalu lihat orang ini, gitu ya. Di Januari lihat orang ini. Saya ingin tanya sama saudara-saudara. Siapa yang lebih kaya? Dia atau kita? Halo? Dia atau kita? Dia lebih kaya, jelas saudara-saudara, ya. Tapi sekarang nih, sekarang. Saudara pikir siapa lebih baik? Kita atau dia? Setelah akhirnya dia ditangkap oleh polisi, jadi tersangka, masuk dalam tahanan polisi. Sekarang menurut saudara, siapa lebih baik saudara-saudara? Dia atau kita? Banyak orang mengatakan, ya kita tidak. Dia masih tersangka ya. Belum tentu dia nanti divonis bersalah. Tetapi yang didakwakan sekarang adalah dia menyebarkan berita bohong. Oke? Orang mengatakan, ya kita lebih baik lah. Kita segini-gininya juga nggak nipu-nipu banget gitu kan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita merasa lebih baik dari dia, maka secara tidak sadar, kita juga merasa dia lebih berdosa daripada kita. Ya, saudara-saudara, sekali lagi Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-7. Perumpamaan domba yang hilang. Saudara-saudara, sekali lagi orang yang tadi kita bahas pernah mengatakan sesuatu hal yang mungkin secara sekilas biasa-biasa saja. Tapi bagi saya ini satu hal yang luar biasa. Apa yang dia katakan? Tuhan bingung. Tuhan nggak bisa bikin aku miskin. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu, maka dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Kalau Tuhan sampai bingung, maka dia bukan Tuhan yang maha tahu, saudara-saudara. Bagi saya ini ucapan yang sangat-sangat menyedihkan dari seorang Indra Kents. Bagi saya ini bukan penistaan agama, tapi ini penistaan Tuhan. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan gegabah. Nah mungkin saudara kita mengatakan, wah kalau gitu Indra Kents termasuk domba yang hilang nih. Yang kita katakan dia sudah jauh dari Tuhan. Mari kita buka Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca ke-7 ayat ini dan kita akan bahas pada pagi hari ini. Sama-sama kita baca 2-3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang
telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku berkata padamu, demikian juga akan ada sukacita. Selain di Injil Lukas, perumpamaan ini juga dibahas di Injil Matius. Tetapi konteks Injil Matius dan Injil Lukas agak sedikit berbeda. Konteks Injil Matius, Yesus menceritakan perumpamaan ini karena apa? Karena ada permasalahan soal bagaimana kita menyikapi anak-anak kecil. Di 18 ayat yang ke-10 Injil Matius di sana dikatakan, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil. Jadi saudara-saudara, semua orang itu tidak ada yang rendah di hadapan Tuhan, termasuk anak kecil. Lalu Tuhan menceritakan perumpamaan tentang anak domba yang hilang, dan kesimpulan daripada perumpamaan ini tercatat di ayat 14, Tuhan tidak menghendaki seorang pun hilang, walaupun yang hilang itu seorang anak kecil, ya. Jadi tersirat di sini saudara-saudara, gembala yang peduli pada domba-dombanya, bukan kawanan domba secara keseluruhan, tapi satu demi satu dombanya diperhatikan oleh sang gembala, saudara-saudara. Setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah banyak orang yang gagal paham pada zaman itu, saudara-saudara, ya, bahwa setiap jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang pada saat itu mengira bahwa anak kecil itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Anak kecil itu tidak berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan no, semua berharga. Tuhan tidak mau ada yang hilang, termasuk seorang anak kecil juga. Nah, saudara-saudara, kita mesti punya hati seperti hati Tuhan. Satu jiwa itu sangat berharga, gitu ya. Dan kita mestinya mencari satu jiwa yang terhilang itu. Saya jadi ingat lagu waktu saya zaman kecil, saudara-saudara, ya. Ini lagu zaman dahulu kala. Sampai-sampai saudara-saudara, pemain musik tidak tahu lagu ini tadi, ya. Sampai itu lagu apa? Itu lagu apa? Saya tidak tahu. Saudara-saudara masih ingat nggak lagu ini? Mempersembahkan jiwa walau hanya satu. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Angkat tangan yang ingat. Ya, berarti udah tua sama seperti saya, ya. Anak-anak muda nggak tahu lagu ini, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ada yang mengganjal, masa cuma satu? Pak, saya sudah membawa jiwa sama Tuhan 10 tahun yang lalu, udah bebas cuma satu, gitu ya. Makanya ada orang-orang yang mengubah, bukan walau hanya satu, tapi satu demi satu. Oke? Kita mungkin bukan kayak Billy Graham, khotbah, wah ribuan orang bertobat, begitu kan? Kita tidak seperti Paulus, khotbah, wah ribuan orang bertobat. Kita mungkin seperti Andreas, murid Tuhan Yesus. Dia bawa jiwa buat Tuhan, tapi dia bawa satu demi satu. Ya, kita bisa, saudara-saudara, kalau kita punya hati seperti Tuhan, satu demi satu. Siapapun saudara-saudara yang kita bawa, Tuhan sangat menghargainya. Mau anak kecil, mau orang dewasa, orang yang sudah tua. Kadang-kadang saudara-saudara, saya melihat satu kecondongan. Ditelepon oleh jemaat, Pak tolong datang segera ya Pak, kenapa? Oh iya, tolong ngomong-ngomonglah sama orang tua saya, dia belum percaya. Gitu kan saudara-saudara.
Ada keinginan dari anak-anak ini, orang tua belum percaya, mesti cepat-cepat percaya gitu kan. Tapi jujur loh saudara-saudara, saya tidak pernah teleponin jemaat lalu mengatakan, Pak Gun tolong datang ya. Ngomonglah sama anak saya, supaya anak saya juga mau percaya Yesus, mengerti Yesus. Kadang-kadang saudara-saudara, orang-orang itu berpikir sama orang yang sudah lanjut usia, mesti cepat-cepat mengabarkan Injil karena waktunya sudah dekat untuk dia. Halo? Untuk dia. Kalau anak kecil masih, masih. Saudara-saudara, perhatikan satu hal. Satu, waktunya mati tidak ada yang tahu, betul tidak? Saya punya Icong itu apa ya? Paman. Waktu usia 70 tahun, saudara-saudara udah mau kolaps. Masuk rumah sakit. Saudara-saudara sampai umur 90 tahun gak meninggal. Tapi saudara-saudara, saya beberapa kali harus memimpin kedukaan bayi yang baru lahir meninggal. Anak balita yang meninggal. Tidak tahu. Saudara-saudara, dan kedua perhatikan. Jika seorang anak kecil diperkenalkan pada Tuhan dan bertobat, dia punya, kalau Tuhan izinkan dia punya waktu yang panjang, dia punya waktu yang panjang untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara jangan pikir, masih anak kecil gak ngerti apa-apa. Tidak saudara-saudara, semua jiwa sama berharga di hadapan Tuhan. Kita harus mengabarkan Injil pada orang yang sudah lanjut, tapi kita juga harus menginjili anak-anak yang masih kecil. Supaya sejak kecil mereka menjadi orang yang percaya. Saudara, kita mau mengabarkan Injil sama orang-orang kantoran gitu kan. Tapi kita seringkali lupa mengabarkan Injil pada orang yang tinggal di rumah kita. Seorang asisten rumah tangga yang setiap hari kita bertemu, saudara-saudara. Kenapa? Apa saudara pikir jiwa yang kerja di kantoran lebih berharga di hadapan Tuhan? No, semua jiwa sama berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, GKY adalah gereja Tionghoa. Dan puji Tuhan untuk itu saudara-saudara, karena kita diberi kesempatan pada Tuhan untuk mengabarkan Injil pada orang-orang Tionghoa keturunan. Tapi ingat, GKY juga ada di Indonesia. Tuhan juga ingin GKY mengabarkan Injil pada orang-orang Indonesia. Dan khususnya kita ada di Bali. Tuhan juga ingin kita mengabarkan Injil pada orang-orang di Bali. Dan ingat, di Bali bukan hanya ada orang Tionghoa dan Bali. Di Bali juga banyak pendatang orang dari berbagai macam daerah. Tuhan juga ingin kita mengabarkan Injil pada mereka. Tuhan tidak memandang suku, apapun sukunya, jiwa sama berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, kita harus mengabarkan Injil dan memperhatikan orang-orang milenial yang sudah mulai main gadget semuanya kan gitu kan. Tapi kita pun jangan melupakan generasi baby boomer saudara-saudara. Yang sudah lanjut usia. Yang penuh dengan kesabaran kita harus memperhatikan mereka. Sekali lagi saudara-saudara. Semua jiwa sama berharga di hadapan Tuhan. Sama-sama, 2, 3. Semua jiwa sama berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah sekarang kita lihat saudara-saudara, Injil Lukas. Injil Lukas. Konteksnya agak berbeda dengan Matius. Kalau Matius tadi karena ada persoalan anak kecil nih. Bagaimana tanggapan Yesus soal anak kecil? Sekarang di dalam Injil Lukas konteksnya ada di ayat yang pertama dan kedua. Oke, kenapa? Karena ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut melihat Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Oke? Nah saudara-saudara, bagi saya mereka ini orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gagal paham. Gagal pahamnya apa saudara-saudara? Bahwa Yesus datang untuk orang berdosa.
Ini Lukas pasal 15 persoalan ini timbul. Padahal di Lukas pasal yang kelima Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Kata yang paling penting itu apanya nih? Berdosanya atau bertobatnya? Halo? Di ayat ini yang terpenting itu kata berdosanya atau bertobatnya? Bertobatnya. Oke? Kalau Tuhan mencari orang berdosa, udah kecari, oh udah ini orang berdosa, ini orang berdosa. Enggak sampai ke sana. Supaya mereka bertobat. Bertobatnya itu yang penting, saudara-saudara. Jadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini gagal paham bahwa Yesus datang memang untuk mencari orang berdosa supaya bertobat. Tapi bagaimana orang bisa bertobat kalau dia tidak menganggap dirinya berdosa? Ngerti maksud saya? Untuk orang bertobat kan dia mesti sadar dulu kan kalau dia berdosa. Kalau dia tidak sadar dia berdosa, dia merasa harus bertobat atau tidak? Tidak. Nah ini gagal paham yang kedua yang lebih serius dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Gagal paham apa saudara-saudara? Bahwa semua orang berdosa. Saudara-saudara, semua orang termasuk orang Farisi, termasuk ahli-ahli Taurat berdosa. Tapi masalahnya saudara-saudara pada suatu saat saudara, di dalam Lukas pasal 18 ada satu kisah di mana seorang orang Farisi dan pemungut cukai datang ke rumah Tuhan dan berdoa. Oke? Dan berdoa. Orang Farisi itu doanya bagaimana? Orang Farisi itu berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Tapi tetap Tuhan tahu. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu. Wah, puji Tuhan ya, mengucap syukur ya. Tapi karena apa? Karena aku tidak sama seperti orang lain. Loh, tidak sama bagaimana? Iya, orang lain itu adalah orang yang pemerampok. Mereka itu adalah orang lalim. Mereka itu penjina. Aku ini bukan. Atau dengan kata lain begini nih. Aku bersyukur nih. Aku itu tidak seperti orang lain. Berdosa. Aku ini enggak. Gitu kan. Aku itu tidak seperti pungut cukai. Pungut cukai itu berdosa. Aku enggak. Begitu kan saudara-saudara. Kenapa aku tidak berdosa? Karena aku berpuasa 2 kali seminggu. Kenapa aku tidak berdosa? Karena aku memberi perpuluhan dari segala penghasilanku. Saudara-saudara, perhatikan. Di posisi ini, berarti orang Farisi ini datang ke rumah Tuhan dengan satu perasaan dia perlu bertobat atau tidak? Tidak. Karena dia bukan orang berdosa. Pemungut cukai itu yang berdosa. Begitu kan? Nah saudara-saudara, orang Farisi ini gagal paham. Kalau dirinya juga berdosa. Sama seperti pemungut cukai itu juga berdosa. Sama seperti semua orang lain juga berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Ayo sama-sama baca. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang sudah berbuat dan telah kehilangan. Nah, saudara, apakah kita ini gagal paham juga seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? No. Saya rasa semua orang di sini, baik yang online juga ikut kebaktian, sadar bahwa kita orang berdosa. Betul? Tapi sebagian dari kita berpikir, walaupun berdosa, kita lebih baik dari orang lain. Kita lebih baik dari orang lain.
Saudara, tadi ayat yang kita baca, siapa yang telah kehilangan kemuliaan Allah? Semua orang yang telah berbuat. Saudara perhatiin ayatnya tadi nggak bacanya nggak benar sih. Ayatnya mengatakan begini, semua orang yang telah berbuat dosa besar telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Betul? Bukan. Semua orang telah berbuat. Nggak ada itu dosa besar, dosa. Pokoknya yang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di hadapan Allah, semua orang yang berbuat dosa sama statusnya, kehilangan kemuliaan Allah, saudara-saudara. Jadi nggak bisa mengatakan, saya mah dosanya kecil, dia dosanya besar. Saya lebih baik, dia lebih buruk. Saudara-saudara, sehingga kalau begitu, kita tidak bisa mengatakan kita lebih baik dari orang ini. Orang ini dosanya lebih besar. Sekali lagi di hadapan Tuhan, tidak ada dosa yang besar dan tidak ada dosa yang kecil. Kita sama di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berdosa. Cuma masalahnya, seringkali ada orang-orang berdosa yang sadar dia berdosa dan dia sadar perlu bertobat. Tapi ada orang-orang yang berdosa, dia tidak menyadari dosanya, karena itu dia merasa tidak perlu bertobat. Saya tidak tahu dengan Indra Kents. Memang sampai terakhir dia mengatakan dia tidak bermaksud untuk menipu. Tetapi dia meminta maaf. Atas apa dia meminta maaf, saya tidak mengerti. Tetapi saya berdoa supaya Indra Kents sadar apa-apa saja yang telah diperbuatnya yang merupakan kesalahan dan dosa. Dan dikala dia mau bertobat, maka satu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, permasalahannya di gereja saat ini, banyak orang yang merasa lebih baik dari jemaat itu. Lebih rohani daripada jemaat yang lain. Lebih berjasa daripada jemaat yang lain. Atau dengan bahasa yang lain, di gereja itu banyak yang merasa orang lain itu lebih buruk dari dia. Orang lain itu lebih banyak dosanya daripada dia. Orang lain itu lebih pasif, tidak ada jasanya apa-apa. Dari sikap yang sedemikian rupa, akhirnya timbul satu sikap yang lain, yaitu apa? Oh, jadi jemaat itu, mereka-mereka itu yang perlu dikhotbahi. Mereka-mereka itu yang perlu ditegur. Mereka-mereka itu yang perlu bertobat, bukan saya. Bukan satu kali loh, beberapa kali. Saya khotbah, selesai khotbah, ada yang mengatakan, oh Pak khotbahnya bagus, puji Tuhan khotbahnya bagus. Beberapa kali, tapi Pak sayang ya Pak, sayang. Kenapa nih? Udah dipuji-puji bagus, tapi ada tapinya nih, gak enak pasti ini kan. Tapinya apa? Sayangnya apa? Halo? Sudah tidur atau apa nih? Pak khotbahnya bagus, tapi sayang, halo? Mertua saya Pak nggak datang. Itu khotbah buat mertua saya Pak, gitu kan. Bagus buat mertua saya, bukan buat saya. Mertua saya itu nggak punya kasih tuh, begitu kan. Nah itu saudara-saudara, karena dia merasa dirinya lebih baik daripada mertuanya. Begitu kan saudara-saudara. Atau contoh yang lain, waktu khotbah kan saya di mimbar nih. Di mimbar, bisa lihat tuh kalau saya lagi ngomongan, ada yang nyenggol-nyenggol tuh. Maksudnya apa? Dengerin tuh, gitu kan. Maksudnya itu cocok buat kamu tuh, bukan buat saya. Saya mah lebih baik dari kamu. Kamu yang mesti bertobat, saya enggak. Saudara-saudara, seringkali sedemikian rupa. Perhatikan. Pemungut cukai sadar gak dirinya berdosa? Orang Farisi menganggap dirinya suci. Menurut saudara,
Kalau ada orang sampai mengatakan demikian, siapa domba yang hilang? Orang Farisi atau pungut cukai? Dua-duanya domba yang hilang. Setuju? Pungut cukai domba yang hilang. Orang Farisi juga domba yang hilang. Tapi pemungut cukai adalah domba yang hilang yang sudah ditemukan kembali. Tapi ini orang Farisi masih hilang, saudara-saudara. Masih hilang. Saudara-saudara, kalau kita sampai mengatakan, oh dia yang perlu dikhotbahi, dia yang perlu bertobat, saya nggak perlu. Jangan-jangan kita ini adalah domba yang hilang, saudara-saudara. Wah itu Indra Ken yang perlu bertobat, saya emang nggak perlu bertobat. Hati-hati. Saya tidak terlalu ikuti. Tapi sekali lagi Indra Ken itu belum terdakwa tapi masih tersangka. Kalau masih tersangka kita tidak bisa mengatakan dia pasti salah ya. Karena kan belum diadili. Tapi pasal apa yang disangkakan pada Indra Ken? Salah satunya adalah penyebaran berita bohong. Nah kan, kalau kita yang duduk sini mah nggak pernah bohong. Amin. Amin. Jadi kita memang lebih baik daripada Indra Ken. Amin. Atau kalau ada pun bohong kita bohong kecil. Dia bohong besar. Karena bohong kita bohong kecil, makanya itu dosa kecil. Karena itu dosa kecil, kita tidak kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Sekali lagi, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa. Tidak ada bohong kecil, tidak ada bohong. Saudara-saudara, kita harus sadar, kita orang yang berdosa. Ketika kita sudah jadi pengikut Kristus, ketika kita sadar ada hal-hal dosa dalam kehidupan kita, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Tujuan Injil Lukas itu apa sih menceritakan perumpamaan ini? Nah, saudara-saudara, di Injil Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan yang serupa sebenarnya. Ayo, ada yang tahu apa aja? Yang pertama yang tadi kita baca, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Terakhir, puncaknya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, saudara-saudara. Nah, ini tujuannya semua sama perumpamaannya. Menjawab permasalahan orang-orang Farisi dan pungut cukai yang tidak senang melihat Yesus makan bersama-sama dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak senang melihat Yesus makan bersama dengan pungut cukai dan orang berdosa. Perumpamaan domba yang hilang tujuannya ingin menerangkan bahwa sukacita di surga karena satu orang bertobat. Itu di ayat 7. Ya. Lalu perumpamaan dirham yang hilang tujuannya di ayat 10. Katakan di sana sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang ada di ayat 32. Di sana dikatakan sukacita karena si bungsu bertobat dan kembali kepada bapaknya. Oke? Jadi saudara-saudara, ada sukacita dikala satu orang bertobat. Amin? Amin? Saya ingin tanya, itu sukacita apakah itu jadi sukacita kita juga? Apakah itu jadi sukacita GKY Kute Bali juga? Sukacita, kenapa? Ada satu orang yang bertobat. Saudara-saudara, celakanya banyak yang gagal paham. Banyak yang gagal paham. Sukacita mereka tidak dibangun karena ada orang berdosa yang bertobat. Mereka gagal paham. Mereka sukacita karena sudah bangun bangunan gedung gereja yang megah, saudara-saudara. Apakah boleh bangun gedung gereja yang megah? Boleh.
Puji Tuhan. Tapi ingat, kalau berhenti di sana, itu bukan alasan untuk kita bersuka cita. Bukan, saudara-saudara. Surga tidak akan bersuka cita karena kita GKY bisa bangun gedung gereja yang megah. Enggak. Surga akan sukacita jikalau di dalam gereja kita ada orang yang bertobat. Jadi mau gereja yang gedungnya megah, mau gereja yang gedungnya sederhana, tetap sukacita di surga ada jika dalam gereja itu ada orang yang bertobat. Amin. Saudara-saudara, atau ada pemikiran sukacita nih, kenapa nih? Wah, dalam laporan tahunan yang majelis sampaikan di mimbar bahwa apa? Surplus. Keuangan kita surplus, persembahannya banyak, saudara-saudara. Saudara, puji Tuhan jika jemaat memberikan persembahan yang banyak karena bisa dipakai untuk pelayanan-pelayanan. Tetapi apakah di surga sukacitanya akan luar biasa? Di kalian melihat, wah GKY surplus nih. Wah di GKY ini persembahannya banyak nih, saudara-saudara. No. Cita surgawi akan terjadi dikala surga melihat dengan persembahan yang semampunya jemaat berikan, dengan ketulusan jemaat berikan, dengan kecintaan yang besar jemaat berikan itu, akhirnya bisa mendatangkan jiwa-jiwa yang bertobat. Amin. Atau ada gereja-gereja yang wah senang sekali, kenapa? Bisa mengadakan acara Natal yang meriah gitu kan. Jemaat datang semua terhibur. Dan celakanya jemaat-jemaat datang juga bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, mengintrospeksi diri dan bertobat di hadapan Tuhan, tapi untuk cari hiburan. Wah, yuk ke gereja itu kenapa? Wah, meriah lu. Dananya besar sampai ratusan juta. Wah, dekornya bagus. Pulang mereka seneng, terhibur. Mereka nonton hiburan. Kenapa mereka nonton hiburan? Karena mereka memang dari permulaan ke gereja tidak merasa sebagai orang yang berdosa yang harus bertobat. Mereka memang datang ke gereja merasa saya udah baik kok. Ke gereja yang bahkan saudara-saudara, saya katakan sama saudara-saudara, terlalu banyak gereja-gereja yang merasa puas dikala semua bangkunya sudah terisi oleh orang. Saudara-saudara, saudara jangan excuse ya. Oh apa kalau gitu berarti nggak apa-apa deh, nggak usah diisi bangku ini. Enggak, kita juga harus penuh, saudara-saudara. Tapi poin saya begini loh. Surga nggak akan sukacita melihat GKY Bali ini bangkunya penuh karena ada jemaat-jemaat gereja lain yang pindah ke kita. Ngerti maksud saya? Tapi Tuhan di surga akan sukacita dikala melihat jemaat GKY bertambah satu. Karena ada orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, mau mengenal Tuhan dan datang beribadah di tempat ini. Amin, saudara-saudara. Ngerti maksud saya? Bukan berarti sudah mengatakan kata Pandai Gunawan gak perlu penuh kok ini bang. No, bukan poin itu saudara. Tapi poin saya adalah bangku ini penuh karena pindahan jemaat gereja lain atau karena jiwa-jiwa baru yang tadinya tidak mengenal, akhirnya mengenal Tuhan. Tapi bukan berarti kita menolak jemaat lain yang ke gereja kita ya. Misalnya ada orang dari Jawa, dari Makassar, dari Jakarta pindah ke sini, itu kan pindah di gereja lain. Mereka mau beribadah, puji Tuhan sama-sama kita beribadah. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita bersama-sama beribadah, tujuan kita sama-sama jelas. Membuat sukacita surgawi itu terjadi. Karena melalui kita bersama-sama, ada jiwa-jiwa yang bertobat. Saudara-saudara, mari sama-sama baca sekali lagi Lukas 5 ayat 15 ayat 17. 2, 3. Aku berkata padamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat.
Karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudara, ada satu orang yang berdosa bertobat. Ada satu jiwa baru yang percaya Yesus Kristus. Maka kita paham sekarang apa yang Tuhan inginkan. Saudara, lagu ini menarik sekali buat kita nyanyikan bersama-sama. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Mari kita tundukkan kepala. Niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyaklah dalam dosa, sesat terbelenggu semua. Bimbinglah hidup hamba membawa Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Saudara berdoa. Saya nyanyikan lagu ini untuk saudara. Saudara doakan. Ini jadi doa pribadi saudara. Mempersembahkan jiwa satu demi satu. Mulai dari saya mempersembahkan jiwa saya sendiri di hadapan Tuhan. Dan setelah itu saya mempersembahkan jiwa-jiwa lain satu demi satu. Mulai dari saya dulu, saya mau memahami dosa saya dan saya mau bertobat di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kita melayani orang-orang yang berdosa supaya mereka juga bertobat di hadapan Tuhan. Saudara berdoa. Pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu. Banyaklah dalam dosa, sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu, mempersembahkan jiwa, mulai jiwa saya. Kami juga orang berdosa, Tuhan. Masih ada dosa-dosa yang harus kami buka di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengkoreksi, kami mau bertobat. Kami mau berusaha untuk selalu hidup dalam pertobatan dengan pertolongan Tuhan. Supaya sukacita surgawi terjadi karena kehidupan pertobatan saya pribadi. Saya tidak bisa menjadi orang yang sempurna dan suci. Tetapi saya akan berusaha dengan kekuatan daripada Roh Kudus untuk selalu berusaha dari hari ke hari. Hidup dalam pertobatan sesuai dengan firman Tuhan. Dan setelah itu Tuhan, beriringan dengan itu, bersamaan dengan itu, kami juga rindu mempersembahkan jiwa pada Tuhan satu demi satu. Siapapun dia, setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.